Halo Sobat Sehat dimanapun berada, kembali lagi bersama saya di sini Dr. Ervan, dokter keluarga dan pengacara keluarga Anda. Dan pada pagi hari ini saya ingin membahas mengenai pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat, terutama pasien ya. Apakah dokter itu sebenarnya anti herbal? Nah, ini mari kita bahas sedikit ya. Nah, ini pertanyaan menarik karena seringkali masyarakat beranggapan bahwa dokter itu anti herbal. Mungkin cara komunikasi dokternya juga ada yang kurang tepat ya. Padahal sebenarnya dokter itu tidak anti herbal. Apa buktinya? Buktinya bahwa jamur itu menjadi bahan dasar dari antibiotik justru ya. Seperti kita tahu penisilin. Penisilin itu dari jamur yang namanya Penicillium ya. Kemudian beberapa obat untuk saluran kencing itu juga berasal dari herbal sebenarnya awalnya ya. Dan bahkan dokter pun meresepkan, khususnya juga kurkuma yang seringkali juga kita pakai untuk meningkatkan nafsu makan alias temulawak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dokter itu tidak anti herbal. Masalahnya itu ada di mana? Masalahnya itu ada di buktinya ya. Bukti ilmiahnya apa ya? Karena sebenarnya bukti itu yang menjadi andalan para dokter ini, karena kami sebagai dokter tentu mengutamakan hal yang ilmiah ya. Jadi bukan herbalnya yang kita anti ya, tapi bukti dari ilmiahnya itu yang penting ya. Dan semua obat itu pasti ada efeknya ya, termasuk efek samping lah ya. Jadi itu udah dasar dari ilmu kimia. Jadi jangan percaya bahwa obat tidak ada efek samping. Itu nggak mungkin ya. Bahkan air saja kebanyakan bisa bikin keracunan juga ya. Karena garamnya terlalu rendah di tubuh kita kalau kebanyakan minum air. Gula juga begitu kalau kebanyakan jadi diabetes. Ya, apapun yang berlebihan tidaklah baik ya. Jadi sebenarnya kembali lagi dokter tidak anti herbal. Masalahnya itu ada di bukti. Nah, pembuktiannya itu bagaimana dengan penelitian ilmiah ya. Nah, selama bisa dibuktikan tentu dokter pun akan memakai dan bahkan meresepkan itu secara resmi ya. Dan untuk beberapa bulan lalu ya, bahkan tahun lalu sebenarnya itu sempat beredar informasi mengenai Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan surat edaran terkait ramuan herbal semasa COVID ini ya. Hal yang patut digarisbawahi bahwa ramuan herbal yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan itu untuk pemeliharaan kesehatan secara umum, bukan untuk menyembuhkan COVID-19 ya. Nah, dan itu juga sudah ada diakui ya di berbagai peraturan di Indonesia ya. Jadi jangan dikira Kementerian Kesehatan kita juga tidak mengembangkan herbal ya. Bahkan kita juga memiliki standar cara pembuatan obat tradisional yang baik. Ya, makanya jamu-jamu juga ada yang dibuat dari pabrik resmi, ya kan? Dan surat edaran kemarin itu yaitu surat edaran HK.02.02/2243/2020 itu telah memuat beberapa resep yang bisa kita pakai untuk memelihara kesehatan semasa pandemi ini ya. Tidak perlu saya bacakan satu-satu, saya lampirkan saja di sini ya. Silakan Bapak Ibu lihat. Jadi sekali lagi kalau Kementerian Kesehatan juga tidak anti terhadap herbal dan bahkan kami pun sebenarnya meresepkan beberapa obat yang sebenarnya berbahan dasar dari tumbuh-tumbuhan, maka sebenarnya masyarakat harus tahu bahwa dunia medis tidak anti herbal ya. Termasuk juga teman-teman apoteker, termasuk juga teman-teman perawat dan yang lain-lain, kami semua tidak anti herbal. Itu yang patut diketahui oleh masyarakat. Nah, sekarang bagaimana cara pembuktian ilmiahnya? Nah, caranya itu memang bertahap juga ya, dan memang sangat ketat. Ya, memang obat-obatan itu bahkan butuh waktu bisa 15 sampai 20 tahun untuk baru bisa aman dipasarkan. Memang agak sedikit berbeda di masa COVID karena ini masa emergensi ya, masa darurat, sehingga memang beberapa obat dan vaksin lebih cepat dipasarkan ya. Itu pengecualian. Memang bertahap dari hewan dulu, kemudian baru ke manusia, itu pun bertahap ya, dari mulai relawan sampai ke masyarakat umum ya, dan itu pun selalu diawasi efek sampingnya. Bahkan beberapa obat juga akhirnya ketahuan ternyata efeknya bukan hanya satu,
bisa banyak. Maka jangan heran juga jika beberapa obat itu tiba-tiba bisa dipakai juga untuk indikasi yang lain. Nah, sekarang yang sedang kontroversial juga ivermectin ya. Apakah ivermectin juga bisa dipakai untuk COVID-19? Nah, itu sedang dalam penelitian. Ya. Nah, jadi masyarakat tidak perlu bingung ya, terutama juga kenapa sih seringkali hal-hal seperti ini sering berubah gitu ya. Misalkan standar pengobatan COVID sering berubah-ubah. Tentu kalau masyarakat awam bisa saja langsung menganggap ini konspirasi atau apapun itulah ya. Padahal sebenarnya dunia ilmiah memang seperti itu. Ya. Dunia ilmiah itu berani benar, berani salah. Jika salah kita koreksi langsung. Misalkan awalnya kita kira masker itu hanya untuk orang sehat, orang sakit ya, bukan untuk orang sehat. Nah, ternyata memang akhirnya mau sehat mau sakit tetap harus pakai masker. Dulu memang benar ya di standar patient safety rumah sakit itu memang benar bahwa yang memakai masker itu hanya orang sakit, tapi kemudian berkembang lagi. Demikian juga obat-obatan juga berkembang ya, termasuk obat herbal ya. Jadi kalau memang selama obat herbal itu terbukti, maka kami juga akan pakai. Yang jadi masalah juga WHO itu menerapkan standar di mana obat-obatan itu bisa dibuat generiknya sehingga bisa dijual murah ya. Dan akhirnya juga bisa didistribusikan dengan cara yang mudah. Dibuat tablet lah atau apapun itu yang lebih awet. Nah, ini yang juga susah dipenuhi oleh herbal ya, karena herbal kan butuh diracik ya, kemudian tidak mudah juga mendistribusikannya ya kan. Oleh karena itu dunia ilmiah seringkali mementingkan essence-nya, yaitu berapa miligram sih zat aktif yang memang dipakai untuk indikasi penyakit itu. Nggak perlu merebus satu panci misalkan ya kan. Nah, tapi memang beberapa obat herbal, ramuan herbal yang lain juga memang bisa diakui ya. Bahkan negara-negara seperti Cina pun sampai sekarang masih memakainya. Namun yang perlu digarisbawahi juga adalah kita harus melihat interaksi obat yang standar dengan herbal ini. Itu juga patut digarisbawahi ya. Jadi nggak boleh sembarangan juga. Jadi sekali lagi dokter tidak anti herbal ya, kami tim medis tidak anti herbal, tetapi marilah kita meneliti secara benar ya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan penjelasan ini cukup jelas dan jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di sesi kita berikutnya.